Ya, nggak tersimpan yang tadi. Waduh, oke baik, terputus sudah habis 40 menit pertama. Jadi, nah kita lanjutkan lebih kurang dari 15 menit lagi. Nah, jadi seperti itu dalam membuat surat kuasa itu, ya kan, nanti diperbaiki lagi huruf-hurufnya oleh kelompok si Angga, ya kan. Nah, harus diperhatikan. Supaya jangan nantinya terjadi kesalahan. Nah, seperti itu, ya kan. Nah, jadi harus diperhatikan untuk tanda baca dan kerapian daripada penulisannya. Ini boleh saja ditukar di tahun 2021, boleh 2020 nggak ada masalah. Mana yang baiknya. Iya, Pak. Nah, kemudian kita masuk dalam gugatan, masuk kepada gugatan. Nah, kalau bisa antara tanggal surat kuasa dengan tanggal dibuatnya gugatan jangan terlalu jauh. Kenapa? Ini menunjukkan ketidakprofesionalan daripada pengacaranya. Lihat, antara tanggal 9 tanggal 24 ada berapa hari jaraknya? 15 hari lebih kurang kan? Coba kita hitung. Nah, ada 15 hari jaraknya coba. Nah, jadi kalau bisa jaraknya ya seminggu kan gitu. Jadi menunjukkan profesionalitas kita sebagai seorang penasihat hukum. Masa dalam membuat gugatan saja itu bisa memakan waktu 15 hari. Ya kan? Nah, berarti ini dianggap pengacaranya tidak mampu dalam membuat gugatan. Nah, jangan sampai ada penilaian-penilaian seperti itu oleh klien saudara. Ya kan? Jadi diperhatikan. Nah, oleh karena saudara adalah kuasa hukum, bertindak sebagai pengacara, maka harus ada kop suratnya. Nah, ini harus dibuat kop suratnya ya. Kan ini ada file word-nya. Kalau ada file word-nya dibuat kop suratnya. Ya kan, jangan dia apa namanya yang buat secara langsung. Nah, dibuat aja di sini kop suratnya, buat dalam
gambar atau apa nama saja kan di halaman pertamanya RC and Associate Legal Advokat and Legal Konsultan misalnya jalan bla 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 bla. Nah, garis bawahi. Ya, kan gitu. Suratnya huruf aja kan gitu, nggak usah ada pakai gambar. Buat ya di sini. Gitu. Saya rasa bisa lah kan gitu. Jadi jelas bahwa ini dibuat oleh seorang penasihat hukum ataupun kuasa hukum. Nah, ini benar. Siapa? Nah, ini benar. Cuma ini kalau bisa kan diwakili oleh titik 2, 1, 2. Sama seperti format ini surat kuasa. Kan lebih indah dia. Nah, ini. Ya kan? Jadi ini pun gitu. Dalam hal ini diwakili oleh titik 2, 1 Samuel, 2 M. Asril. Advokat, penasihat hukum pada kantor ini bla 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 bla. Kan gitu. Nah, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Sesuai dengan surat kuasa khusus benar, ini udah benar. Saya cuma supaya indah dilihat, rapi, boleh nih titik 1, 2. Jadi hakim pun enak membacanya, nggak meraba siapa nama pengacara ini, kan gitu. Itu aja keindahan. Seperti ini boleh Pak? Boleh. Dengan cara apa? Ini ditebalin, di blok. Seperti ini kan, di blok. Nah, kemudian terhadap Yusuf Suwandi. Nah, ini kan pakai pengacara tergugatnya. Mana nama tergugatnya? Siapa di sini? Dani Baharudin. Mana nama si Dani? Oh ya ini udah benar, sorry. Mohon maaf karena bukan jawaban ya. Benar. Nah ini udah benar, ya kan? Udah benar. Nah ini juga jenis kelaminnya supaya jangan salah sasaran. Buat nik boleh, tidak pun nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang dia harus pakai nik karena pendaftaran online dia menggunakan nik. Kemudian alasan-alasan menjadi dasar gugatan ini diajukan. Memiliki tanah, berbatasannya, nah ini saya belum paham ini duduk perkaranya karena tiba-tiba ada LP di sini kan ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah di sini terputus, di sini saudara membahas syarat sah perjanjian 1320 ada perikatan di sini. Ya karena kalau ada perikatan berarti dewan prestasi, bukannya PMH. Segala sesuatu diawali dengan perjanjian, maka gugatannya itu adalah PMH, dewan prestasi.
Kan gitu. Nah, ini untuk seperti ini judulnya gugatan. Jangan rancu, dibuat aja gugatan perdata. Nah, jadi kan ada dua, nanti bisa diuraikan di bawahnya dia, gugatan perdata. Kalian di kuasa apa saudara buat? Oh, nggak ada. Gitu dia, ini gugatan perdata. Kenapa ada gugatan PHI, ada gugatan niaga, kan? Nah, kalau ini adalah PMH, apa perbuatan yang dilakukan oleh terduga di sini? Tidak mengembalikan tanah. Sementara di sini ada kuasa di atas. Nah, untuk mempertahankan hak penggugat, tergugat melakukan gugatan, coba. Ada pihak lagi di sini, Tolap Rahmat. Seharusnya si Tolap Rahmat ini dimasukkan sebagai para pihaknya. Kenapa tiba-tiba ini muncul gitu? Nah, dimenangkan oleh tergugat. Nah, kuasa perjanjian yang dibuat penggugat dan tergugat tidak dilaksanakan oleh tergugat sehingga penggugat tidak mendapat kejelasan dan kepastian terkait dengan pelaksanaan isi kuasa dan perjanjian. Nah, ini ada perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian, berarti dia adalah one prestasi, bukan PMH. Itu yang harus dipahami bersama. Seperti itu dia. Nah, jadi di sini ada perjanjian. Ini kan untuk menambah wawasan saudara. Boleh, ini kan untuk sementara boleh, kan gitu. Cuma kan ini kita lakukan perbaikan supaya nggak ada terjadi kesalahan gitu ya ketika saudara nantinya menjadi seorang pengacara. Pasti ada kan di antara saudara yang ingin menjadi pengacara. Ada nggak yang menjadi advokat? Ada, Pak. Nah, ya kan? Jadi harus bisa jelas membedakan antara PMH dengan one prestasi adalah dilihat dari dasar hukum ataupun dasar dari hubungan hukum yang terjadi apa antara penggugat dengan tergugat. Apabila itu diawali dengan sebuah perjanjian, maka itu gugatannya adalah one prestasi. Karena sudah ada tertulis. Nah, dia tidak melaksanakan isi dari perjanjian itu, semuanya adalah one prestasi judulnya. Tidak melaksanakan apa yang telah dicantumkan. Melaksanakan tapi tidak secara keseluruhan. Nah, itulah yang dinamakan one prestasi. Ngerti? Nah, kemudian PMH dia tidak diawali adanya sebuah perjanjian, tetapi ada sebuah perbuatan yang tanpa disadari oleh si tergugat itu menimbulkan kerugian. Misalnya seorang pencuri ngambil barang, kemudian dia divonis putusan, ya kan? Nah, kemudian kita buka perdatanya terhadap barang kita itu. Nah, itu PMH-nya. Kenapa PMH adalah tujuan? Nah, Ingin bertanya, Pak. ya silakan. Pak, di halaman 74 ini, Pak, mengenai perkaranya perbuatan melawan hukum, Pak. Gitu, Pak. Bukan one prestasi gitu, Pak. Iya.
Itu makanya saya bilang, nggak ada masalah. Nah, Nggak ada masalah, tapi Pak. kalau saya baca gugatan saudara, ya kan setelah saya baca gugatannya, ini merupakan wan prestasi. Kenapa saya bilang ini merupakan wan prestasi? Karena ini ada perjanjian yang poin 4, coba baca poin 4. Bahwa setelah perkara tersebut selesai, sampai dengan gugatan ini didaftarkan, ternyata kuasa dan perjanjian yang dibuat Iya, Pak. penggugat dan tergugat tidak dilaksanakan oleh tergugat. Nah, ini kata kuncinya. Makanya kenapa gugatan saudara NO jadinya obscure libel kan gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi itu membedakan untuk ke depan. Kan ketika saudara ingin menjadi PH, ya kan, menjadi seorang advokat, ini kata kuncinya. Jadi supaya saudara memang benar-benar handal. Saudara ingat aja ini yang saya sampaikan. Nah, banyak pengacara ini nggak paham. Banyak pengacara yang tidak paham tentang membedakan antara wan prestasi dengan PMH. Kata kuncinya adalah kalau wan prestasi itu diawali adanya sebuah perjanjian, perikatan. Itu. Apapun ceritanya, ketika ada perjanjian, nah ketika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan di dalam klausul perjanjian, itu wan prestasi. Itu. Saudara bisa lihat pasal yang berkaitan dengan wan prestasi nantinya, pasal 18 berapa deh ya, saya lupa. Itu yang dinyatakan wan prestasi adalah yang pertama dia tidak melakukan apa yang dicantumkan. Yang kedua melakukan tetapi tidak sesuai. Kan gitu. Nah ini kan dia melakukan tetapi tidak sesuai. Atau tidak dilaksanakan. Berarti ini tidak melakukan sesuatu dari perjanjian. Nah, kalau PMH itu tidak didasari ada sebuah perjanjian. Perbuatan melawan hukum tidak ada perjanjian mendasarinya. Itu kata kuncinya. Saya ambil contoh tadi, orang mengambil mangga kita tanpa izin, itu PMH. Kan gitu. Ada orang melakukan pengerusakan terhadap barang kita, itu PMH. Tanpa ada perjanjian. Kan gitu. Perbuatan itu tanpa didasari sebuah perjanjian. Kalau didasari perjanjian itu adalah wan prestasi. Itu kata kuncinya. Nah, mengenai tugasnya sudah dibuat, nggak ada masalah. Ini kan adalah memperbaiki. Nah, kalau saya tidak memperbaiki, berarti saya gagal. Nah, kalau saudara tidak ingin apa yang saya buat, berarti saudara belum sarapan pagi ini, kan gitu. Nah, ya kan, jadi kurang vitamin. Nah, nggak ada masalah. Ini kan saya koreksi nih terhadap gugatannya, ya kan. Nah, jadi ini adalah gugatannya wan prestasi. Tapi nggak ada masalah. Kenapa saudara menganggap ini ada PMH? Karena ada ini, LP. Nah, kecuali terhadap LP ini, tergugat sudah dihukum. Ya kan? Tergugat sudah dihukum, boleh ini PMH. Nah, adanya pidana yang sudah dihukum dia. Baru dia digugat perdata, boleh. Ini PMH, bisa. Tetapi kalau tidak ada laporan polisi dan tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap perbuatan si tergugat tadi, maka itu masih wan prestasi. Seperti itu dia. Sampai sini paham? Paham, Pak? Nah, karena di sini saudara buat 1320, 1338, kan gitu, salah satu perjanjian, kemudian kebebasan perjanjian sebagai undang-undang. Nah, nggak ada PMH-nya.
Harus diuraikan pasal 1365 itu. Ya kan? Nah, apa bunyi pasal 1365? Barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, kan gitu, bagi orang lain. Nah, unsurnya ada perbuatan melawan hukumnya, apa kerugian yang diderita, itu diuraikan gitu dia. Ya kan? Nah, kemudian apa yang diminta? Nggak ada di sini. Depositanya nggak ada yang diminta loh. Nah, harus ada bahwa dengan ini beralasan hukum bagi penggugat memohon kepada majelis hakim agar ya kan tergugat mengembalikan surat tanah sertifikat nomor berapa kan gitu pada penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun. Misalnya dia menguasai objek, memerintahkan tergugat atau pihak-pihak lain untuk mengosongkan lahan tersebut. Gitu. Harus dibuat di sini deposita. Ya, jelas ini NO gitu dia. Nah, saudara minta menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjian kuasa tanggal 20 Maret 2017. Di sini mana? Di gugatannya mana itu permintaannya? Ada tidak? Nggak ada kan? Nah, itu satu kekurangannya. Apa yang ada di posita itu harus dicantumkan di dalam petitum. Nah, apa yang ada di petitum itu harus dicantumkan di dalam posita. Gitu. Hakim akan melihat ini petitumnya menyatakan batal, mana di sini positanya. Apabila di petitum ada tetapi di posita tidak ada, maka ini NO. Nah, apabila di posita ada permohonannya tetapi di petitum lupa dimasukkan, hakim bisa mengabulkannya. Itu dia. Di posita ada tetapi petitum nggak ada, hakim bisa mengabulkannya. Tapi apabila di petitum ini dicantumkan tetapi di posita tidak ada, maka gugatannya NO, kabur. Karena terjadinya tumpang tindih antara posita dengan petitum. Nah, ini harus dimasukkan. Oleh karena itu, maka ada sah demi hukum menyatakan surat kuasa dan perjanjian tanggal sekian batal demi hukum. Begitu. Buat. Nah, begitu mengembalikan di sini ada perintah untuk mengembalikan. Tidak ada. Nah, ini ada membatalkan, oke. Ada membatalkannya. Mengembalikannya tidak ada. Nah, with forward pun tidak ada di sini. Gugatan serta mertanya. Ya kan, tidak ada gugatan serta mertanya di situ. Nah, oke. Nah, ini ditandatangani ya. Ini ditandatangani. Karena sampai nggak ditandatangani. Oke. Nah, inilah dia. Sampai di sini. Dulu untuk yang kita bahas. Nah, ini berita acara. Dia nanti, ini jawabannya pun mana bagian jawaban. Nah, jawaban tergugatnya mana ini? Ada dimasukkan di sini ya enggak? Ada, Pak. Ada ya. Tergugatnya, Pak. Iya, jawaban tergugat. Jawaban tergugat, bentar, Pak. Nanti susunannya, ya, ini yang berita acara persidangan ini dimasukkan ke dalam lampiran saja. Berita acara persidangan ini dimasukkan ke dalam lampiran, artinya setelah putusan jadi input.
Iya, Pak. Jadi gugatan, jawaban, jadi enak loh kita apanya ini kan mencari lagi nih saya meraba mana dia jawabannya. Nggak tahu di halaman berapa kan. Jadi enak setelah jawaban, setelah gugatan jawaban, baru replik, dupliknya, alat buktinya kan gitu dia. Nah susunannya itu maksud saya. Iya, Pak. Tinggal Nanti merubah susunannya saja dia. Jadi susunannya diurut lah dari puasa, ya kan, kemudian gugatan, tergugatnya puasa tergugat, jawaban tergugat, kemudian replik, duplik, bukti penggugat, bukti tergugat, kesimpulan penggugat, kesimpulan tergugat, itu urutan filenya ya, dicatat jangan sampai lupa. Kemudian putusan. Nah, putusan baru lampiran berita acaranya itu semuanya. Berita acara persidangan mulai dari awal sampai akhir tadi. Jadi dimasukkan ke sebagai lampiran. Oke? Untuk susunan yang dikirim ke saya nantinya gitu dia. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau kita bahas? Mengingat saya mau ke PN Pakam, ya kan? Sebelum setengah 12 harus sudah nyampe. Setelah memang tidak ada, sampai di sini pertemuan kita. Nantinya, ya, mau nanya, Pak. silakan, Ini Angga. kalau berkasnya udah dipraktekkan, itu nanti di print itu, Pak. Semuanya berkasnya, Pak. Kalau kita tatap muka, ya. Kalau Karena tatap maya, saudara kirim filenya saja. Tapi nanti kirimkan file sebagai, ya kirim filenya aja. Tapi kalau nantinya ke kampus, itu dalam bentuk hard copy-nya harus ada. Iya, Pak. Nah, hard copy sama CD-nya itu biasanya. Saya nggak tahu. Tapi kemarin kalau nggak salah nanti disuruh di print, kemudian dikumpul. Nah, yang penting semuanya nanti pada saat presentasi pertama setelah UTS menggunakan alma mater. Ya, minggu depan kita UTS sesuai dengan jadwal, baru berarti di tanggal November, tanggal 1 November ya, 1 ya, tanggal 1 November kita persentase pertama. Oke, 2 kelompok sekaligus. Kita di sini kan ada 2 kelompok, kalau nggak salah kan. Nah, 2 Iya, kelompok. Jadi 15 menit kelompok pertama, kemudian revisi 15 menitnya, sikap-sikap segala macam, kemudian masuk kelompok kedua 30 menit, 15 menit, kemudian revisi untuk kelompok keduanya. Jadi harus benar-benar saudara seperti kondisi persidangan. Nah, nanti sebagai ketua majelisnya, ya kan, kalau ada pulpen atau meja harus ada juga bunyi pembukaan sidangnya di toko. Nah, gitu dia. Ya kan? Sidang dalam perkara nomor sekian, register nomor sekian antara ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pak. Harus ada ditetap di toko untuk itunya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melakukan persidangannya. Jadi akan dinilai di situ setiap persidangannya bagaimana. Baik, saya rasa sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Nanti kita bertemu lagi setelah UTS, dipersiapkan segala sesuatunya. Saudara boleh nantinya kumpul dulu dengan teman-temannya untuk simulasi supaya nanti pada saat pertemuan mantap, ya kan? Boleh nggak Pak berdandan? Boleh, nggak masalah ya kan? Harus rapi, menunjukkan kita memang benar-benar bersidangan dan untuk pihak penggugat dan tergugat itu menggunakan dasi. Penggugat dan tergugat itu menggunakan dasi. Nah, serentaklah semua menggunakan dasi masing-masing. Jadi biar enak, karena nggak pakai toga.
Kalau hakimnya kan, nah jadi hakim apanya menggunakan dasi semuanya. Oke, semua peserta menggunakan dasi kecuali pengunjung. Mulai dari hakim, panitera maupun para pihaknya menggunakan dasi. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita bertemu lagi setelah UTS. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.